Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Dwiki Ramadhani Putra, NIT 22092172. Di sini saya akan mereview materi-materi yang telah Bapak berikan selama perkuliahan ini. Materi yang pertama yaitu ada tentang pengetahuan atau pengertian tentang kargo. Kargo adalah barang atau muatan yang akan dikirim dan diangkut menggunakan moda transportasi seperti darat, laut, maupun udara, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting yaitu seperti surat muatan udara atau disingkat dengan SMU, ada juga airway bill. Terus proses pengelolaan kargo itu ada pergudangan, pengemasan, dokumentasi, pengiriman, dan peraturan-peraturan tentang kargo ini telah dibuat dan ditetapkan oleh IATA yang harus dilakukan agar tidak ada kesalahan seperti penanganan kargo. Nah, kargo ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama general cargo. General cargo itu merupakan barang atau jenis barang yang pada umumnya seperti barang tekstil, seperti kain. Itu yang klasifikasi yang pertama. Terus yang kedua ada special cargo. Special cargo itu barang yang permintaan dari pengirim ataupun pembeli itu ada permintaan khusus, itu yang disebut dengan special cargo. Terus ada perishable cargo. Perishable cargo itu merupakan barang yang mudah busuk atau yang tidak bisa tahan lama seperti sayur, terus ikan segar. Terus juga klasifikasi yang keempat ada live animal. Live animal merupakan pengiriman hewan hidup yang dibutuhkan untuk kebun binatang atau hewan peliharaan yang dikirim dari luar atau dari Indonesia mau dikirim keluar, atau begitupun sebaliknya. Yang kelima ada human remnant. Human remnant itu pengiriman organ tubuh manusia atau pengiriman jenazah manusia. Terus selanjutnya ada valuable cargo. Valuable cargo merupakan pengiriman barang mewah seperti perhiasan, mobil mewah. Terus selanjutnya ada heavy cargo. Heavy cargo merupakan pengiriman barang alat berat seperti contohnya mesin pesawat, barang-barang berat. Terus yang terakhir ada dangerous good. Dangerous good merupakan barang-barang yang berbahaya, itu ada penanganan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang cargo warehouse. Apa itu cargo warehouse? Cargo warehouse itu biasanya disebut dengan pergudangan atau tempat menyimpan barang sebelum barang itu dikirim atau diterima oleh pemilik barang. Cargo warehouse itu merupakan bangunan yang sangat luas untuk menyimpan barang. Terus juga cargo warehouse itu ada dibagi beberapa area seperti export area, import area, dan transit area. Fungsinya berbeda-beda. Fungsinya untuk export area yang pertama, barang itu diterima, terus disimpan, lalu dikemas untuk dikirim. Terus fungsi yang kedua untuk import area, yaitu barang itu diterima lalu di breakdown. Terus setelah di breakdown itu seperti dibongkar muat. Terus dibongkar, barang itu dibongkar. Setelah barang itu diterima, dibongkar, lalu disimpan dan dikirim. Terus yang ketiga ada transit area. Yang transit area itu barang itu dibongkar, lalu dikemas dan disimpan. Nah, itu merupakan
pengertian tentang cargo warehouse dan fungsi-fungsi area yang ada di cargo warehouse. Selanjutnya ada materi tentang ULD atau Unit Load Device. Unit Load Device itu apa? Menurut saya unit load device itu sebuah kontainer atau palet yang didesain dan dikhususkan untuk mengikuti bentuk dari pesawat itu, dari mulai beratnya, volumenya, dan bentuknya dari kontainer atau palet itu. Fungsi dari ULD ini untuk sebagai keamanan dan kenyamanan agar kargo itu tidak rusak saat dikirim. Terus ada agar mudah ditangani atau mudah dipindah dan mudah disusun agar bisa barang yang dikirim itu bisa muat banyak. Terus untuk ULD ini ada kode-kode tersendiri yang ada 3 abjad di depan, 4 angka, lalu 2 abjad di terakhir. Fungsinya abjad yang pertama yang di depan itu untuk kategori dari ULD ini atau kontainer atau jenis ULD-nya. Terus kategori yang kedua, kode yang kedua yaitu untuk ukuran dari ULD ini. Kode yang ketiga itu tentang bentuk dari ULD ini. Nah, materi selanjutnya ada fleet. Apa itu yang dimaksud dengan fleet? Fleet adalah sekumpulan moda transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang itu atau barang muatan itu dari satu lokasi ke lokasi tujuan. Fleet itu dibagi berbagai jenis kendaraan atau berbagai jenis moda transportasi. Untuk fleet ada fleet darat, yaitu fleet darat yang digunakan yaitu jelas seperti truk trailer. Terus fleet laut itu kapal kontainer, kapal tanker. Untuk fleet udara adalah pesawat kargo. Nah, di pesawat ini dibagi menjadi 2, narrow body, pesawat narrow body, dan wide body. Narrow body itu pesawat yang agak ramping, kalau wide body itu pesawat yang lebar. Narrow body seperti contohnya Boeing 737. Untuk wide body contohnya seperti Airbus 330 seri 200. Kedua pesawat tersebut itu sangat berbeda. Untuk kompartemen yang digunakan, jelas yang wide body jelas lebih banyak karena pesawat itu lebar dan bisa mengangkut banyak. Nah, di pesawat ini ada tempat yang dinamakan dengan bulk. Apa itu bulk? Bulk merupakan sebuah kompartemen penyimpanan atau tempat menaruh barang di bagian pesawat yang sebelah belakang, di belakang sendiri. Nah, materi selanjutnya ada build up and loading procedure. Build up itu merupakan pengemasan barang, dan loading itu barang itu akan dimasukkan atau dinaikkan ke dalam moda transportasi yang akan digunakan. Di sini saya akan menerangkan modanya yang digunakan, yaitu pesawat. Yang harus diperhatikan sebelum barang itu dimuat ke dalam pesawat, harus disiapkan dulu, dikemas dulu. Kita harus mengetahui pesawat apa yang akan digunakan, tipe pesawatnya, mau wide body atau narrow body. Itu kita harus menyesuaikan ULD yang akan digunakan. Terus dari berat barang itu, dimensinya barang itu, dan material yang akan digunakan untuk mengemas barang tersebut atau mengangkut barang tersebut. Barang yang akan dikirim melalui pesawat harus ditata dan disusun secara rapi dan harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IATA agar tidak terjadi kerusakan di barang itu ataupun di pesawat. Materi selanjutnya adalah dangerous goods, atau yang bisa saya jelaskan yaitu dangerous goods merupakan barang berbahaya
yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau kerusakan bila barang itu terkena kulit manusia ataupun terkena badan pesawat itu. Nah, barang ini harus diatur secara ketat oleh organisasi untuk memastikan pengangkutan yang aman. Contoh-contoh barang dangerous good itu ada banyak. Nah, di sini regulasi dan standarnya itu sudah ditetapkan oleh beberapa organisasi, yaitu ICAO, IATA. Klasifikasi barang-barang berbahaya yaitu kelas 1 itu bahan peledak, kelas 2 ada bahan gas, kelas 3 cairan yang mudah terbakar, kelas 4 benda padat yang mudah terbakar, kelas 5 oksidator dan peroksida organik, kelas 6 bahan beracun dan infeksius, kelas 7 bahan radioaktif, kelas 8 bahan korosif, kelas 9 barang berbahaya seperti litium. Contoh barangnya yaitu bahan kimia seperti bahan alkali atau pelarut, terus bahan mudah terbakar seperti gas butana atau propona. Terus ada bahan yang mudah terbakar selanjutnya ada cairan seperti bensin, alkohol, atau thinner. Terus bahan padat seperti fosfor. Terus ada bahan peledak seperti amunisi. Bahan beracun ada pestisida dan sianida. Terus bahan radioaktif itu ada seperti isotop radioaktif untuk keperluan medis. Biasanya digunakan untuk medis. Terus ada baterai lithium ion. Nah, setelah itu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengirim barang dangerous good ini. Kenapa harus ada persyaratan? Satu, persyaratan itu digunakan untuk tidak ada risiko yang tidak diinginkan seperti merusak bagian pesawat atau bisa melukai orang yang membawa barang tersebut. Barang itu harus dikemas dan harus diberi label sesuai kelas. Terus dokumennya harus jelas. Yang ditampilkan di dokumentasi itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh IATA ataupun ICAO. Baik, di sini ada tantangan-tantangan kargo di masa mendatang yang harus dipersiapkan. Seperti satu, ada tantangan teknologi. Teknologi setiap zamannya itu akan berkembang. Jadi harus meningkatkan keamanan digital. Terus selanjutnya ada transformasi digital. Banyak perusahaan logistik itu masih menggunakan sistem manual. Jadi yang saya maksud di sini harus dirubah dengan mengikuti teknologi yang ada di sekarang atau di akan masa mendatang seperti AI, blockchain, seperti itu. Dan harus pelatihan SDM. Harus ada training sebelum menetapkan transformasi digital itu. Terus juga ada regulasi atau peraturan yang akan berubah di masa yang akan mendatang. Jadi setiap perusahaan itu harus bisa mengikuti peraturan-peraturan yang akan ditetapkan kapanpun oleh organisasi seperti IATA ataupun ICAO. Selanjutnya tantangannya yaitu ada infrastruktur dan kapasitas. Banyak negara berkembang itu masih menghadapi tantangan dalam infrastrukturnya. Terus juga kapasitas kepadatan di pelabuhan dan bandara itu terus meningkat
dan dapat menyebabkan kemacetan. Selanjutnya, tantangannya yaitu pasti biaya. Nah, biaya ini setiap tahunnya akan meningkat, seperti contohnya biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar yang digunakan moda itu untuk mengangkut barang pasti akan ada peningkatan. Jadi perusahaan itu harus bisa memperhitungkan seberapa pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk biaya, untuk gaji SDM, untuk pemeliharaan fasilitas yang digunakan, itu juga harus dipikirkan. Nah, selanjutnya ada perkembangan geopolitik. Pasti akan adanya konflik. Terus juga pasti akan adanya perubahan jalur perdagangan yang bisa mengubah arus perdagangan global, dan perusahaan itu harus bisa beradaptasi. Nah, selanjutnya yang harus saya siapkan jika saya ingin bekerja atau melamar di perusahaan kargo. Yang pertama, pengetahuan tentang kargo. Entah itu dari dokumentasi, entah itu pengetahuan tentang kargo, regulasi, pengetahuan dasarnya tentang kargo seperti jenis-jenis kargo. Jenis kargo itu banyak, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, klasifikasi kargo itu ada banyak. Terus moda transportasi, terus dokumen-dokumen kargo yang akan digunakan seperti RW Bill, SMU. SMU itu merupakan surat muatan udara, dan Bill of Lading. Selanjutnya yaitu yang harus saya siapkan, saya harus bisa mengerti regulasi dan peraturan yang ada dalam dunia kargo. Terus yang ketiga, dari dalam diri saya sendiri, yaitu bisa memanajemen waktu, bisa berkomunikasi, bisa bekerja tim. Terus untuk keterampilan teknis, harus bisa menguasai sistem digital seperti sistem manajemen gudang, software-software yang digunakan dalam perusahaan kargo tersebut. Terus harus bisa menganalisis data. Terus yang disiapkan selanjutnya, fisik dan mental yang kuat. Yang terakhir yaitu jika ada permasalahan atau biasa disebut dengan problem solving, gimana cara saya atau kita bisa mengambil keputusan yang tepat dengan cepat dalam kondisi darurat. Mungkin sekian review dari materi-materi yang Bapak telah jelaskan dan telah berikan di kami di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.